Desa Kutamale merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Kutabulu. Terletak sejauh 42 km menuju ke arah barat dari Kawanjahe. Desa Kutamale mempunyai luas wilayah seluas 750 hektar. Desa Kutamale terletak di ketinggian 400 meter sampai 1000 meter dari permukaan laut. Desa ini tanahnya subur dan masyarakatnya tentram, damai, dan adat istiadatnya masih kental. Masyarakatnya hampir 90% petani. Tanaman unggul dari desa tersebut adalah jagung, padi, kemiri, dan 10% masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin industri kecil, yaitu Ragadayang. Ya, Ragadayang adalah salah satu seni kebudayaan suku Karo. Merupakan jenis wadah yang terbuat dari anyaman kayu rotan. Berikut deskripsi tentang Ragadayang. Ini namanya Ragadayang, salah satu warisan kebudayaan suku Karo, Pak. Oh, jadi biasa digunakan untuk apa ini? Ini historisnya, ini digunakan pada zaman dahulu sebelum ditemukannya teknologi wadah seperti plastik, besi, dan alat sintesis lainnya. Inilah digunakan untuk wadah belanja ke pasar-pasar tradisional atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari pada zaman dahulu. Kalau sekarang tidak terlalu banyak lagi orang menggunakannya sebagai wadah untuk belanja atau hanya beberapa orang aja. Tapi sekarang ini lebih cenderung lebih dominan digunakan untuk kebutuhan pesta tradisi, Pak. Oh. Nah, Jadi ini Pak, pemasarannya kemana aja dibuat selama ini? berhubung karena seniman untuk membuat seperti ini tidak banyak lagi, Pak. Udah mulai punah, jadi sementara kebutuhan bertahan makan semakin tinggi, maka ini pemasarannya cukup mudah, Pak. Nah, jadi kita usahakan generasi-generasi muda untuk banyak untuk belajar membuat barang-barang tradisi seperti ini. Oh, terus jadi selama ini pemasarannya lancar gitulah kira-kira? Lancar sekali, Pak. Oh. Bisa berapa diproduksi dalam satu hari, Pak? Satu hari bisa kita produksi dua unit lah untuk satu orang. Oh, berarti yang kerja kira-kira berapa orang nih, Pak? Kok tempatnya luas sekali nih, Pak? Iya, di sini di kampung kita ini cukup banyak lah yang punya kompeten untuk membuat barang-barang seperti ini. Yang kita lihat lah biasa ada sekitar 10 orang bisa buat seperti ini. Ya tergantung permintaan juga, Pak. Kalau banyak bisa kita datang lebih. Harga dijual gitu, Pak, berapa, Pak? Kami udah biasa patok seperti ini, yang ukuran seperti ini, Pak ya. Untuk seperti ini sekitar 150.000 lah. 150, Pak, ya? Iya. Berarti dengan produksi 21 hari, berarti kira-kira 8-10 orang yang kerja tiap hari gitu, Pak ya? Iya, sekitar segitu, Pak. Berarti itulah untuk penghasilan orang kampung ini, Pak ya? Iya. Jadi kalau gitu, Pak, bahan bakunya Bapak ini ngambilnya dari mana, Pak? Ini adalah bahan-bahan baku yang tumbuh secara endemik di hutan daerah kita ini, Pak, di daerah perkampungan kita ini. Ini belum kita budidayakan, memang belum kita buat bersifat perkebunan, tapi ini tumbuh secara alami di hutan-hutan. Nah, bahan-bahannya ini sebetulnya ini dominan rotan, Pak ya, bahan-bahannya. Cuman rotan ini pun yang saya tahu beda-beda jenisnya. Ini rotan untuk ini bahan baku rotan untuk yang warna hitam ini, Pak. Jadi kenapa kok bisa udah hitam, Pak? Kok beda? Ini kan dasarnya merah ini kan, Pak? Iya, Pak. Jadi yang hitam ini telah kita beri zat pewarna alami, Pak. Zat pewarna alami yang kita dapatkan juga dari ini dia, Pak. Ini dia daun-daun yang berfungsi yang kita manfaatkan sebagai pewarna alami untuk liris-liris untuk warna hitam ini, Pak. Oh, jadi bukan dicat, Pak ya? Bukan, ini bukan cat kimia, Pak. Karena cat alami ini yang bertahan untuk bahan logistik seperti ini, Pak. Kalau kimia nggak bertahan, Pak. Lagian pun kita upayakan agar bahan untuk pembuatan seperti ini alami semua. Jadi itu daya tahannya bisa sampai berapa tahun, Pak? Kalau misalnya ibu-ibu gitu belanja dipakai terus gitu, Pak, kan nggak langsung buang gitu kan, Pak? Ya, ini cukup awet, Pak. Ini cukup awet. Bisa bertahan sampai puluhan tahun lah, bisa bertahan.
Bisa dipakai berulang-ulang untuk kegiatan adat atau kegiatan untuk wadah belanja ke daerah ke pasar-pasar tradisional bisa. Ketahanannya pun cukup kuat lah. Bisa menampung beban sebanyak 5 kilo sanggup ini Pak. Ya. Cuman ini nggak kedap air Pak ya, ini bocor untuk benda-benda yang tidak berair lah. Jadi ini untuk apanya Pak? Ini kok masih seperti kayu ini Pak? Ini satu lagi, untuk bingkainya yang di bawah. Biasa kita buat bingkai ini agar bentuknya kaku gitu Pak, kokoh dia. Nah ini tergantung permintaan juga, ada yang minta polos seperti ini, ada yang minta pakai bingkai seperti ini. Tergantung kebutuhan estetikanya gitu Pak. Ya ini cetakannya Pak, karena ini prosesnya semacam pengkakuan penarikan biar dia kuat. Dia secara otomatis setelah jadi akan membentuk wadah seperti ini, mal ini. Inilah mal. Nanti kalau selesai kita copot ini, sehingga hasil jadinya seperti ini aja dia Pak. Terus kadang saya lihat Pak, itu tangkainya ada berupa merek gitu Pak ya. Bisa juga dibuat tulisan-tulisan semacam apa gitu Pak ya? Iya Pak. Jadi mereknya kita buat dari anyaman ini juga Pak. Liris-liris. Gitu Pak, bukannya? Bukan Pak. Itu ya trik kita sendirilah. Kita bisa anyam sehingga membentuk kata-kata seperti itu tergantung permintaan dia gitu. Terus ini Pak udah banyak kali nih rotan-rotan ini dijadikan apa ini Pak? Sisa-sisanya ini Pak? Inilah pengolahan produk alami ini Pak. Jadi sisanya pun bahkan menjadi bermanfaat. Tidak ada yang menjadi sampah Pak. Nah, jadinya ini juga bermanfaat, bernilai ekonomi. Sampahnya juga tidak menjadi ancaman bagi lingkungan Pak. Ini bisa jadi pupuk baik, jadi pupuk. Jadi digunakan semua Pak ya? Iya, nggak ada yang terbuang Pak. Ini bisa kita gunakan semua. Nah, ada juga untuk bantalan misalnya peternakan ayam, untuk mengeram, bagus Pak. Gitu. Iya. Jadi kira-kira kalau satu harian berapa penghasilan Bapak satu hari itu? Satu hari bisa sampai 100 lah Pak, bisa kita dapat. 100.000 Pak ya? Iya. Jadi selama ini pemasarannya ke Kabar Jahe atau? Biasanya kita lempar dulu ke pasar kabupaten. Tapi bisa juga sering juga kita teruskan ke daerah Medan gitu, kota provinsi. Beda juga Pak ya apanya Pak ya? Saya lihat ini kan beda ini bentuk-bentuk apanya nih Pak? Motif-motifnya itu kan beda semua itu Pak. Coba di Iya. Bisa kita buat motif-motif yang lain Pak, tergantung permintaan, tergantung jenis acaranya gitu. Tergantung pesanan gitulah kira-kira Pak. Iya, motifnya bisa kita buat berbeda-beda. Ada yang motifnya seperti ini, seperti ketupat, ada yang seperti ini. Jadi dinamis gitu Pak motifnya, nggak kaku gitu, tergantung selera pemesan juga sih. Ukurannya juga bervariasi Pak ya. Ini kan bisa masukkan kemari gini Pak ya? Iya Pak. Biasa yang mesan memang kalau dalam jumlah banyak untuk kebutuhan tertentu dia kita sarankan untuk ukurannya berbeda biar nanti untuk penyimpanannya hemat ruangan Pak. Bisa dimasukkan seperti ini gitu. Namun, bagaimana awal terbentuknya Sanggar Kesenian Raga Dayang ini? Berikut penjelasan dari pemerintahan desa tersebut. Ini Raga Dayang ini asli produk dari Tanah Karo. Dulu orang Karo banyak menggunakan ini sebagai tempat belanja atau tempat barang-barang dari ladang. Dulu kemasannya dibuat ada yang lebih besar dari ini. Dan untuk masa sekarang ini digunakan untuk belanja ke pasar bagi ibu-ibu untuk belanja barang-barang rumah tangga. Inilah dibuat tempatnya kalau di Tanah Karo. Terus ini produk ini dari dulu sudah ada. Bahkan sebelum merdeka pun orang Karo udah membuat ini jadi tempat barang-barang pertanian dari ladang gitu. Jadi ini sekarang ini semakin banyak gunanya. Jadi para ibu-ibu rumah tangga menggunakan ini untuk tempat-tempat barang-barang di rumah juga banyak digunakan. Terus jadi sanggar untuk seni Raga Dayang sendiri Pak, kapan mulai dibangun seperti ini? Disediakan tempat seperti ini untuk pembuatan ini? Ini tempat ini sudah mulai dibangun pada tahun 85.
pada tahun 1985 udah dibuat satu tempat untuk digunakan untuk bahan kerajinan ini. Kalau dulu masih sering digunakan, cara membuatnya dibuat di bawah-bawah pohon, karena ini kalau di daerah panas ini rapuh dia rotannya. Jadi sekarang ini udah dibuat di satu tempat. Tahun 85 juga udah didirikan tempat ini, pertamanya di daerah sana, jadi kemudian dipindahkan lagi kemari sekitar tahun 2012. Ini udah dibangun lagi tempat seperti ini. Jadi Apakah pembangunan ini atas perseorangan atau atas nama kelompok, Pak? oh, ini setelah dulu pertamanya masih persorangan, jadi dibuat gotong royong gitu, orang yang mengerjakan ini kerjasama untuk membuat tempat. Jadi untuk sekarang ini sudah difasilitasi oleh pemerintah desa, jadi tempat ini udah didirikan sebagai aset desa, karena kadang pas lagi kerjaan di ladang berkurang, masyarakat desa hampir 30 rumah tangga menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk membuat raga dayang ini. Iya, sebagai mata pencarian sampingan. Terus bagi yang punya ladang yang lahannya udah berkurang, ini memang jadi bahan cari nafkah orang-orang ini, masyarakat sini, gitulah kira-kira. Jadi waktu luang terus produktif, Pak, ya, bagi masyarakat ya? Iya, waktu luang produktif. Jadi bahkan pada masa-masa kemarau gini, karena pertanian agak berkurang, lebih banyak orang bekerja di tempat pengrajin raga dayang ini. Apakah ada orang-orang luar yang pernah belajar di sini untuk buat seperti ini, Pak? Iya, orang luar udah sangat sering. Bahkan kemarin ke sekolah-sekolah di kabupaten udah sering diundang tenaga ahli dari sini. Bahkan honornya juga udah beberapa bulan ada dibuat di sekolah-sekolahan gitu. Kalau untuk daerah di sini sendiri, apakah ada diajarkan di sekolah-sekolah atau dibuat sebuah materi itu dijadikan sebagai materi pelajaran untuk sekolah? Oh, untuk sekolah sini sifatnya masih musiman. Jadi karena ini merupakan budaya dan tradisi dari dulu, ini mungkin 2 tahun sekali, 1 tahun sekali diajarkan juga ke anak sekolah. Nah, kebetulan dulu pernah juga difasilitasi dari perindustrian kabupaten. Dia memfasilitasi untuk menanam rotan, menyediakan alat-alat pisau, apa segala macam disediakan juga dari pemerintah daerah setempat. Jadi tadi Bapak bilang pernah dihibahkan berupa alat-alat, Pak. Apakah Ya, ada juga hibah dalam bentuk dana dari pemerintahan? dalam bentuk dana sampai sekarang belum ada, tapi itu memang keluhan pengrajin ini. Jadi ini butuh modal, karena ini sekarang bahan baku ini kadang untuk mendapatkan bahan baku ini sudah jauh tempatnya, karena ini semua bahannya alami. Nah, jadi dulu masih dari tanah karung masih bisa dicukupi, karena ini berkesinambungan terus menerus. Jadi untuk bahan baku ini sekarang udah bahkan sampai diambil ke Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Jadi untuk bahan sendiri, Pak, untuk jangka panjangnya apakah bahan-bahan yang tumbuh secara endemik di lahan-lahan hutan, halaman bebas ini masih menjamin ketersediaan untuk jangka panjang ke depannya, Pak? Atau ada harapan dari Bapak agar Dinas Kehutanan atau Pariwisata menyediakan lahan dan kemudian membudidayakan bahan-bahan ini, atau seperti apa, Pak? Oh iya, itu sangat kami butuhkan, karena begini, Pak. Sebelum-sebelumnya ini sudah ada memang ditanam secara berkelompok. Jadi karena nggak dijaga kesinambungannya, itu sudah mulai berkurang, apalagi tumbuh secara liar. Karena ini membutuhkan banyak. Misalnya untuk satu bahan keranjang ini, dia bisa membutuhkan 2 batang rotan sepanjang kira-kira 30 meter. Jadi untuk satu bahan keranjang. Apalagi ini produksinya bisa sampai 20 sampai 30 keranjang satu hari. Jadi itu sangat diharapkan bantuan dari pemerintah setempat untuk melestarikan ini. Apalagi untuk lahan penanaman rotan ini nggak bisa di ladang terbuka seperti ini, Pak. Dia harus di hutan. Jadi itu
Mohon kepada pemerintah setempat untuk atau dari pertanian, dari kehutanan untuk memfasilitasi kerajinan ini, Pak.